Yuk kita ngobrol pinggir jurang. Yo! Obrolan pinggir jurang. Selamat sore. Dari mana, Pak? Dari mana? Ya, Dari mana? kerja lah. Ini gubernur kerja. Oh, kerja aja pakai pakaian gubernur. Oh iya, ini untuk membedakan yang kerja dan tidak. Gubernur daerah khusus Ibu Tiri. Kemarin juga saya disebut sebagai gubernur daerah khusus Ibu Jari. Wah, ini ada warung bakso, bagus. Oh iya. Itu Bapak kemarin sidak tuh gimana? Apa? Yang mana? Yang kemarin viral videonya. Saya lihat Bapak marah-marah. Oh iya, saya nggak pengen kantor yang seharusnya tutup tuh buka itu loh. Ini kan masa PPKM daruroh. Kalau darurat harusnya boleh. Ya karena darurat ya boleh itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang disidak perusahaan apa, Pak? Kemarin tuh apa? Wah, ada perusahaan ada orang-orang ramai, saya masuk aja gitu. Pokoknya ada orang rame, Saya masuk. masuk. Oh, yang kemarin satunya lagi saya sempat salah masuk itu. Masuknya kemana? Ibu-ibu arisan. Jadi saya dikocok. Bener Ya. Bapak ya. Wah, ini boleh juga nih. Air putih satu. Bagus, bagus. Lapar Bapak pasti haus Kenapa? habis sidak kan? Haus Kenapa? habis sidak. Waduh. Saya loh, Itu kok ini apa? iklan Pak. Bukan, saya bilang air putih, kenapa air bening? Air putih, susu. Waduh, ini warganya kurang educated. Nggak ada, gue yakin nggak Hah? ada. Ini. Lo nggak nyiapin dari tadi. Oh, Ini. disiapin. Terima kasih ya. Baru ya? Baru Pak. Baru Wah, 4 ini tahun. enak nih tempatnya ini. Iya. Ini seharusnya tempat seperti ini harus dikurangi loh, Mas. Dikurangi apa? Nggak boleh. Ini kebanyakan ya, harus dikurangin ini. Iya, mau Pak. Saya kan kasihan Bapak habis sidak, lapar pasti. Lapar sih enggak sih. Mau nggak dikasih minum misalnya? Oh dikasih, cuman saya kan tidak mudah. Saya tuh nggak mau makan sembarangan di warung-warung, saya nggak mau. Kenapa? Itu gratifikasi. Saya takut dianggap gratifikasi. Saya pokoknya makan di warung-warung kecil tuh nggak mau. Saya makan di rumah. Saya takut dibilang, Kang, ini orang. Nggak mau saya. Maaf ya. Jadi kita dalam memerintah itu harus clean. Jadi sidak galak. Dipakai maskernya dong. Iya, Bapak nggak pakai masker? Loh, saya memang nggak pakai masker. Kenapa? Tapi saya selalu pakai. Hand sanitizer. Saya adalah gubernur yang paling rajin cuci tangan. Pantas bersih terus. Tangan saya bersih. Soal Formula E, Hmm. cuci tangan. Oh, saya takut ada kuman-kuman. Jadi saya cuci tangan. Soal kelebihan bayar damkar, cuci tangan. Cuci tangan. Saya nggak mau ada. Oh, tadi saya sudah bilang, makan aja ada yang ngasih di warung itu. Nggak mau saya jajan di warung, nggak mau. Pertama itu kurang sehat. Ya. Kedua, apa ya? Kalau kita makan di warung itu kesannya ya sebagai gubernur yang teredukasi dengan baik, tidak mencerminkan kebudayaan yang apa ya? Yang apa ya? Yang sebagai seorang Ya, bangsawan. apalagi kalau makan gorengan, Pak. Wah, Makan gorengan itu kan minyaknya, itu kan bisa kolesterol. itu yang mau saya sampaikan. Jadi misalnya tempe goreng, itu mengandung banyak lemak. Lemak dari mana? Kemudian juga minyak. Nah, dari minyaknya itu. Iya. Iya. Itu nggak bagus. Buat kesehatan nggak bagus. Apalagi pada saat pandemi kayak gini kan. Kita juga warung-warung harus tertib semua. Harus tertib. Kita harus menjaga kebersihan. Jangan makan sembarangan. Apalagi misalnya, nah itu nggak boleh. Jangan gitu. Harus jaga kesehatan. Itu saya. Jadi makanya- Bapak tuh keliling. Keliling. Itu untuk memastikan bahwa masyarakat Jakarta tertib aturan. Loh, bukan cuma itu. Apa, Pak? Ya supaya nggak kelihatan duduk toh. Selama ini Bapak kemana? Nggak, ini kok tiba-tiba nih lama ngilang. Biasanya wakilnya Bapak tuh yang Saya browsing ya. Saya lihat di berita, itu ada sosok dulu itu ada sosok gubernur yang
Kalau galak tuh orang-orang senang. Nah saya mau tiru itu. Ikut galak. Saya ikut galak. Oh, Cuma dia nggak ada how to galak itu nggak ada. jadi Bapak belajar sendiri bagaimana cara galak? Saya belajar bagaimana supaya galak sehingga rate saya naik. Karena galak itu menaikkan rate. Maksudnya rate-nya apa nih? Rate-nya apa nih? Loh. Angka. 2024 pasti Anda tahu lah maksud saya kemana. Oh, itu kalender baru. 2024. 22. Ini apa? Masa nggak tahu 2024? Iya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu adalah saat dimana kita makan malam. 2024. 20-24 menit. Pilpres. Bapak mau jadi presiden? Loh, siapa yang nggak mau? Presiden di mana? Astinapura kali. Siapa namanya? Saya Eko, Pak. Mas Eko Eko. pun tadi. Mas Eko. Bapak kenal saya dong, suka nonton YouTube kan? Wah, saya nggak berani nonton YouTube, Mas. Kalau saya browsing nama saya itu, habis Naswedan itu yang keluar ya sampean ya, Denny siapa itu ya, Ado Armande, waduh sakit saya dengarnya itu. Nggak dihargai saya yang lagi pura-pura kerja ini. Kita ini kan rakyat, Pak. Mengkritik pimpinan ya wajar, sesekali lah. Kritik boleh, Ya nggak boleh keriting. kritik boleh, asal dibungkus biar nggak melempem. Kritik. Jadi Mas Eko, kenapa saya melakukan dari berapa hari lalu itu saya coba sidak? Oh, Karena sidak itu adalah salah satu faktor yang yang dianggap orang itu bekerja. jadi Bapak kerjanya setiap hari sidak. Setiap hari saya merencanakan sidak. Baru rencana sidak. Iya. Nah, Eksekusinya baru kemarin. baru kemarin itu pun saya dibully. Bapak salah sidak sih. Kan harusnya yang Bapak sidak tuh perusahaan-perusahaan yang non-essential. Jadi kalau perusahaan misalnya nggak penting, kalau perusahaan... Non-essential. Iya. Kemarin saya juga ada rencana sidak essential oil. Terus kepleset. Iya, itu licin. banyak ibu-ibu di situ. Maka ketika saya sidak di Perusahaan lembaga asuransi? perusahaan asuransi itu kan ada ibu-ibu yang sedang hamil. Aha. Saya marahin. Hamil dimarahin. Saya marahin kok sempet-sempetnya lagi pandemi hamil. Oh, dia telepon suaminya. Dia telepon suaminya. Ternyata dia kerja di situ gitu loh Oh, dia maksudnya. kerja di situ. Bukan Kerja. hamil nggak sengaja, memang sengaja kerja di situ. Sengaja dihamili kalau itu menurut saya. Dan saya sebagai seorang kepala daerah untuk menegakkan aturan PPKM ini, saya nggak pengen kayak gini ini buka ini ganggu gitu loh. Ya nggak Pak. Maksudnya Ini kalau sebetulnya ini belum buka. ini belum buka, Belum buka. Pada saat Masih gratis. Baru rencana. Masih gratis berarti? Iya, masih promo. Bapak datang ke sini kan karena baca promo kan? Iya. Promo kita di Instagram kan? Tadi ada DP 0% saya masuk, saya pikir. Bener, tapi saya malas makan-makan di tempat seperti ini nih, Iya. sepertinya kurang higienis ya. Obrolan pinggir jurang. Apa yang mau ditanyakan? Enggak, saya tuh bingung, Bapak. Bapak ini jadi gubernur sudah lama. Bapak sebenarnya gubernur asli atau masih magang sih, Pak? Ini Ini- banyak orang yang... Ini makanya sekarang saya pakai bawahnya tuh blue jean. Oh, kenapa tuh, Pak? Karena kemarin saya tuh sebenarnya seragam ini bawahnya hitam. Ya. Dibilang gubernur magang. Oh, itu biar nggak magang. Bapak Biar sudah nggak jadi magang. gubernur beneran sekarang? Ya ini udah mau kelar masa training. Nah ini yang saya takutkan setelah selesai masa training ini saya dirumahkan. Kenapa, Pak? Ya karena sudah selesai masa tugasnya. Oh. Masa training udah selesai. PHK, di PHK. PHK halus. Kayak dulu Bapak waktu jadi Menteri Pendidikan di PHK. Itu kan setahun ya. Iya. Itu sih murni magang waktu itu. Magang beneran itu? Iya, dan saya dapat surat kok dari itu. Dari bos? Bukti magang. Oh, surat ini pengalaman kerja? Pengalaman kerja magang setahun jadi menteri. Akhirnya Bapak magang lagi jadi gubernur? Gubernur gitu. Oh, Ya, itu sebenarnya karir yang Bapak tuju sebetulnya apa? oh saya ini pengen jadi sekjen PBB tadinya. Ketuanya Pak Yusril? Betul. Kok jadi partai ya? Maksud saya bukan itu. Yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi, saya Gunakan kepintaran saya, gunakan keahlian saya untuk hal yang lebih tinggi. Jadi Bapak mau jadi sekjen PBB ngurusin dunia ini? Ngurusin dunia lah. Akhirat? Itu separuhnya sudah. Di antara
kegiatan-kegiatan yang saya sukai sebagai seorang gubernur magang ini, Mas Eko, Iya. di ibu kota, Ibu Tiri ini tadi, adalah ketika saya menyapa masyarakat. Oh, Bapak nyapa. Saya sangat suka menyapa masyarakat. Disapa semua. Iya, problemnya masyarakat tidak suka saya sapa. Saya sudah capek begini-begini semuanya diem. Cuek, jijik apa gimana? Nah itu yang harus saya tanyakan kepada TGU PPBBB. Nah, apa salah mengkondisikan lapangan? Enggak, Bapak tuh nyapanya gimana? Ceritanya nyapanya gimana? Saya standar sapaan seorang gubernur. Hai guys. Oh gitu. Ah, itu mah sapaan seorang YouTuber. Ya ini kan lagi musimnya seperti itu. Saya takut tim saya, ya, saya takut orang-orang yang ada di belakang saya sebagai penasihat saya salah mengkondisikan Lapangan. lapangan. Ke lapangan mana? Bapak lapangan apa? Lapangan banteng. Oh, saya kayak kenek ya. Gubernur. Enggak, ini kalau coba Bapak perhatikan Pak Jokowi. Kalau setiap keluar daerah, dia nggak perlu nyapa. Semua masyarakat Itu apa itu? Rumusnya bagaimana? Coba kasih Nah. tahu saya. kerja apa yang benar. Saya juga bener yang kerja. Sedikit kebalik aja. Ya kerja yang benar. Tangani masalah masyarakat yang benar. Bapak cuma yang di orang lagi COVID, yang disurvei kuburan. Nah, itu juga pertanyaan yang sering saya dengar. Ya, kenapa? Bapak suka sekali sama kematian. Kenapa? Itu tadi, ya ketika saya diminta untuk kerja mati-matian, maka saya berikan permintaan itu. Walaupun sedikit salah. Apa tuh? Kerja matematika, itu tadi. Kerjaan saya tiap hari menghitung. Orang pintar itu salah satunya rajin menghitung. Menghitung berapa harus bayar apa, berapa harus bayar apa. Berapa harus saya terima? Itu hitungan. Maka saya ingat dengan salah satu kata-kata bijak. Ini dia. Oleh seseorang yang bernama Chris Dayanti. Oh, itu pujangga. Menghitung hari. Ini juga salah satu kata-kata bijak. Selain masalah soal kita harus perhitungan, kita juga memperhatikan yang namanya media massa. Itu yang saya lakukan. Itu tadi, menghitung hari, detik demi detik. Itu kan media massa. Berarti sering lihat jam itu. Waduh, saya bukan cuma sering, Mas. Iya, detik demi detik Saya udah, diperhatikan. ini kalau tiba tahun 2022, saya lengser. Saya takut dirindukan oleh masyarakat Jakarta itu. Kenapa? Karena orang merindukan bagus. Kayak Pak SBY, masyarakat merindukan dia jadi presiden lagi. Kan gitu. Kemarin di daerah Priok aja saya dieluk-elukan, saya sedih, Mas. Kok sedih, Pak? Lu sih gitu. Dieluk-elukan. Gara-gara lu sih banjir. Iya, jadi begitu. Makanya saya takutan kalau sampai masyarakat ini terlalu mencintai saya. Gitu. Jadi Bapak tidak mau dicintai masyarakat. bukan tidak mau. Saya nggak mau berlebihan. Masyarakat saya ini, warga saya, foto saya itu dipajang, Mas. Di mana, Pak? Di setiap rumah. Foto Bapak dipajang? Foto saya. Saking cintanya. Cuman bawahnya tulisannya nggak bener. Ini saya takut. Atau buat marahin anaknya. Ini menurut Mas Eko ya? Iya, Mas iya, Eko kan? iya. Ini apakah terlalu cinta kepada... Tapi saya lihat Bapak sukses tuh Pak, foto Bapak. Situ ngeliat saya? Saya nggak ngeliat situ. Saya perhatikan nih Bapak ini sukses. Itu program Dinas Kesehatan, program KBR Keluarga Berencana. Iya. Itu sukses loh Pak pakai foto Bapak. Loh, Bapak sebagai figur. Ibu-ibu kalau nggak mau KB anaknya kayak gini. Mau KB semua. ibu saya juga begitu. Maksud saya begini, Mas Eko. Dalam situasi pandemi ini, kita harus bekerja bersama. Oh iya benar. Dan saya diajak. Sama. Nah, maksudnya kan kerja bersama, saya sering nggak diajak. Bapak ditinggal. Ya ditinggal. Jadi sebagai pemimpin wilayah yang sangat elit, Oh iya Jakarta. ibu kota, Ya. sebagai pemimpin wilayah yang di mana warga-warganya itu punya kemampuan pikir yang kritis, maka saya akan lanjutkan sidak-sidak ke lain lokasi. Sekarang Bapak mau sidak kemana lagi kira-kira? Ini saya akan sidak ke tempat yang namanya Taman Lawang.
Saya nggak tahu informasi ini. Taman Lawang. Iya, saya nggak tahu itu tempat Siang apa. atau malam sidaknya? Malam disuruhnya. Oh, malam. Itu penasihat saya bilang. Dia bilang begini, Pak Gubernur, ya, tolong sidak sebuah tempat, berbagai tempat. Silakan pilih. Ini ada satu taman. Oh, saya suka main ke taman. Oh, Ini ada satu suasananya taman. seger. Suasananya segar, Uh-huh. penuh rerimbunan. Nah, ini penasihat saya bilang, ini Taman Lawang. Namanya Taman Lawang. Oh, Di situ, Pak, banyak pemandangan. indah. Saya takut loh, kalau malam nanti serem. Oh enggak, di situ banyak laki-laki katanya. Banyak yang jaga Iya, laki-laki. banyak yang jaga. Badannya kekar-kekar. Ini apa, dadanya kekar-kekar katanya. Gitu. Itu saya akan datangi. Saya akan datangin itu. Ya, Terus Bapak mau ngapain di sana? saya akan berikan pertama adalah bahwa di situasi pandemi ini dilarang berkumpul banyak-banyak. Oh, 2 orang cukup. 2 orang cukup. 2 orang. Iya. Agak di pojok-pojok pohon. Iya, pokoknya ya, yang penting itu taman terlihat, keindahannya masih terlihat. Oh, jadi jangan banyak rame-rame. Saya juga nggak tahu nih tempat apa Taman Lawang, tapi menurut informasi dari penasihat saya, banyak terjadi transaksi ekonomi di situ. Oh, memang produktif masyarakatnya. Iya, maka sebagai kepala daerah saya mungkin saya akan ya belanja juga di situ. Loh, kalau memang ada transaksi ekonomi kan? Suka Bapak, suka belanja di taman-taman itu, suka belanja Ya, Bapak. saya tidak tahu itu tempat apa, tapi kalau memang ada transaksi ekonomi, saya akan belanja. Saya akan nikmati di situ. Saya nggak tahu loh, taman kan seperti Taman Anggrek itu tempat. Oh iya, mall bagus. Saya nggak tahu di Taman Lawang. Berarti Bapak bener-bener perhatian sama UMKM ya? Oh, itu. Taman Lawang itu kan taman UMKM. Betul, saya saya pendengaran saya Lawang itu kan pintu, betul? Iya. Nah, berarti itu mungkin pintu menuju kemakmuran. Saya nggak tahu artinya apa. Maka saya akan belanja di situ. Oh, jadi kalau seandainya ditawarin, Loh, karena penasihat saya sering belanja di situ. penasehat Bapak, Penasihat saya, langganan. member. Saya tanya, loh saya kan nggak tahu kan. Saya tanya sama penasihat, member itu, member Pak, member apa? Memberikan duit. Nah, Oh, itu kalau member 20 kali gratis sekali tuh Pak? 20? Kayak Iya. cuci mobil gitu, 20 kali gratis sekali. oh ya itu saya akan coba tuh. Karena penasihat saya ini langganan di situ, kemudian juga sering belanja di situ. Katanya kalau mereka kerjakan, kalau mendampingi saya kan sampai malam. Sampai malam pulangnya Nggak pulang, dia di situ, belanja. belanja dulu di situ. Oh, memberikan kemakmuran pada Iya, rakyat. pada masyarakat di situ. Masyarakat Dan Jakarta. itu menjadi perhatian saya. Oh, jadi Bapak tuh seperti pengen mengembangkan taman itu. Betul, saya akan Kalau perlu diekspor nanti hasilnya. Mungkin saya belum melihat ya, saya belum tahu produknya apa. Rencana saya seperti itu. Saya malah tadi dikasih pesan oleh penasihat saya di kantor, Pak nanti mampir ke Taman Lawang. Cobalah hasil budaya lokal kita di situ. Saya udah siapin mana. Saya nggak tahu. Bapak kayaknya harus pikirin packaging ya Pak. Kan produknya sudah ada. Ya. Nanti dibungkusnya kayak apa biar dijualnya lebih mahal. Kalau itu saya rencanakan, saya akan ada pembibitan juga di situ. Bahkan mungkin saya ini orangnya kalau nggak ikut terlibat, saya bukan begitu. Saya gubernur yang terjun langsung. Terjun langsung. Maka saya mungkin 1-2 minggu akan di situ mencoba untuk ikut stay di situ. Loh, saya nggak tahu loh ini loh saya kan dekat dengan masyarakat UMKM kan Ikut dagang atau gimana Pak? Ya, nggak tahu apa yang kerajinan apa di situ, saya akan ikut. Kalau memang diminta untuk Bapak dagang. konsultasi sama itu ada ibu siapa itu pedagang Lucinta apa siapa gitu. Oh yang namanya Lucinta Luna itu. Iya, Bapak kan bisa konsultasi Oh dia, bagaimana apakah dia bagian dari UMKM di Taman Lawang itu? jenis usahanya sama, cuma mungkin dia bukan UMKM, dia mungkin sudah di mall atau apa kan. Oh ini ya, dia mungkin secara subjek sama mungkin ya. Tapi itu akan saya kembangkan. Itu Bapak bagus. akan pengembangan. Dan juga Lebih ada serius. Kan ada Taman Menteng juga. Oh iya, iya, ada Taman Taman Kodok. Kodok. Iya, itu, iya. itu kembangan. Termasuk di Taman Lawang. Produk-produknya nanti Mas Eko saya kasih satu deh. Kalau memang sudah ada ya, nanti, saya belum tahu nih. Saya belum pernah ke situ. Gitu. Ya, jadi itu salah satu tempat yang akan saya sidak. Bapak harus datangnya malam, besok siangnya juga harus ke situ. Iya. Siang juga ada ini. Ada produknya bisa berubah, Pak. Oh, ada juga di situ. Iya. Apa bentuknya Yang itu? tadinya tape siang jadi singkong. Saya curiga ini. Ada nggak beres ini? Ya sudah, saya harus tugas. Sidak lagi. Saya akan melakukan sidak lagi. Jadi terima kasih Mas Eko sudah mampir ke warungnya yang unik ini. Tapi ingat ini nanti akan saya larang. Yang pertama karena
tempat ini akan jadi tempat berkumpul. Oh enggak Pak, kita belum buka Pak. Nanti Di kita sini- buka setelah tanggal 22 baru kita buka. Ada info yang masuk. Di sini tempat berkumpulnya, ya di warung ini, pejabat-pejabat yang nggak benar. Pejabat nggak benar Iya. sering nongkrong di sini. Makanya saya kesini nih. Ya sudah, karena saya tidak terlalu suka makan di tempat ini, saya satu tolong bayarin ya. Monggo Pak. Makasih. Makasih.